Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan analisis investasi deposito pada Bank Mega di Indonesia. Next. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Oke, mengapa kita memilih Bank Mega untuk deposito? Kami memilih Bank Mega karena bank ini menawarkan suku bunga deposito yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4,20% sampai 4,75% per tahun. Sehingga tabungan kami dapat berkembang lebih cepat. Selain itu juga keamanan dana terjamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, sehingga kami merasa aman menaruh dana di sana. Bank Mega juga memiliki reputasi baik dan stabilitas keuangan yang kuat karena merupakan bagian dari Citicorp. Selain bunga yang menarik, Bank Mega menyediakan layanan digital yang mudah digunakan seperti aplikasi M-Smile dan internet M-Banking, yang mudah nasabah untuk membuka dan mengelola deposito tanpa harus datang ke cabang. Dengan bunga kompetitif, keamanan tinggi, dan layanan yang praktis, Bank Mega menjadi pilihan yang tepat untuk menabung dalam bentuk deposito jangka panjang. Next. Next. Oke, di sini berikutnya saya akan mengasumsikan deposito untuk membeli mobil impian untuk 8 tahun yang akan datang. Kami mengasumsikan bahwa uang sebesar 750 juta akan disimpan dalam bentuk deposito di Bank Mega selama 8 tahun untuk tujuan membeli mobil impian. Berdasarkan informasi resmi yang saya dapat dari situs Bank Mega, suku bunga deposito untuk penempatan dana sebesar 500 juta hingga 2 miliar berada pada kisaran pada 1 bulan itu 4,50% per tahun. Untuk 3 bulan 4,25% per tahun. Dan untuk 6 bulan 4% per tahun. Dan 12 bulan 3,75% per tahun. Untuk perhitungan selanjutnya, kami menggunakan suku bunga deposito 4,5% per tahun atau 0,375% per bulan sebagai asumsi bunga tetap selama periode 8 tahun. Selama waktu tersebut, dana deposito tidak akan diambil atau digunakan, sehingga bunga akan terus dijama atau compound sesuai ketentuan perhitungan pada poin berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita bakal masuk ke perhitungannya. Sebelum masuk ke perhitungannya nih, bakal ada sebutan-sebutan gitu. Jadi untuk dana awal atau dana yang kita punya saat ini kan 750 juta. Nah, itu kita sebutnya dana awal atau present value, yaitu si 750 juta itu. Terus kita bakal pakai Bank Mega, terus suku bunga di Bank Mega itu tahunannya 4,25% atau 0,0425. Dan ini dilambangin dengan huruf R kecil. Terus buat jangka waktunya itu dilambangin dengan T kecil dalam waktu 8 tahun. Terus ada target nilai masa depannya atau future value-nya itu di 1 miliar 250 juta. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini rumusnya ya. Buat nyari future value itu, kita harus ngaliin dana awal atau present value dikali 1 ditambah R per N dipangkatin sama N kali T. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke pemajemukan tahunan. Nanti kita bakal bahas juga yang semesteran, kuartalan, sama satu lagi tuh bulanan. Tapi kita bahas yang tahunan dulu. Jadi untuk yang tahunan ini rumusnya tinggal
750 juta dikali satu ditambah si suku bunga tadi 0,0425 dibagi satu gitu kan karena 1 tahun terus satu itu dikali 8. Nah, abis itu tuh tinggal dihitungin deh 750 juta dikali 1,0425 pangkat 8 itu eh, bakal 750 juta dikali si 1,0 sekian ini dipangkatin 8 itu jadi 1,399949 dan kita dapetin future value tahunannya itu di 1,04 sorry 1.049.961.750. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu di sini kita apa namanya ke future value yang semesteran itu tuh ngaliinnya balik lagi ke rumus tadi bedanya itu di si N-nya gitu. Jadi karena semesteran berarti kan kayak 2 kali tuh. Jadi kayak dibagi 2. Jadi bedanya di pembilangnya itu. Sorry. Penyebut. Jadi 750 juta dikali 1 tambah 0,0425 dibagi 2. Terus karena N-nya 2 jadinya 2 kali 8. Kayak gitu, 2 kali 8. Nah, 8-nya itu tadi yang tahun itu ya. Jadi kan kita mau ngelihat 8 tahun 8 tahun ke depan itu tuh bakal dapat berapa kan. Jadi 8-nya tuh dari situ yang berapa tahun itu. Nah, hasil perhitungannya 750 750 juta dikali 1,02125 karena 0,0425 ini dibagi 2 jadinya ditambah satu juga jadinya 1,02125 terus dipangkatin 16 itu bakalan kita langsung ke bawah itu ada di 1.057.311.000 itu untuk future value kalau pemajemukan semesteran kayak gitu. Boleh di next. Selanjutnya itu kita bakal ngitung yang kuartalan. Buat kuartalan ini kan ada 4 gitu ya. Jadi 12 bagi 4 itu 3. Tapi kita fokus ke kuartalannya which is dibagi 4. Nah, jadi untuk yang secara kuartalan itu tuh 750 juta dikali 1 tambah 0,0425. 0,0425 itu dari suku bunga yang tadi. 4 itu dari eh, apa namanya karena kuartal jadi kan 4 kali. Jadi itu N-nya itu 4. Kayak gitu. Terus dipangkatin 4 kali 8. Nah, itu tuh eh, empatnya dari karena dia kuartalan dan 8-nya itu karena 8 tahun. Nah, untuk perhitungannya 750 juta dikali 1,010625 dipangkatin sama 42, 4 kali 8 berapa sih? 32. Nah ya, dipangkatin 32, habis itu sama dengan 750 juta dikali 1,414777. Jadi kita dapetin future value yang kuartalan itu di 1.061.082.750. Boleh di next. Itu yang kuartalan. Dan kita masuk ke yang bulanan. Kalau bulanan itu berarti kan setahun itu 12 bulan. Jadi N-nya itu 12. Nah, future value-nya 750 juta dikali 1 tambah 0,425 dibagi 12. Habis itu kita pangkatin 12 dikali 8. Berapa 12 kali 8? 96. Nah, jadi 750 juta ini kita kali 1,00351. Sorry, 750 juta ini kita kali sama 1,00354.167. Terus dipangkatin 96 itu hasilnya kita dari 1, sekian ini itu tuh jadi 1,417180. Terus kita kali 750 jutanya dan kita dapetin future value yang bulanan ini 1.062.885.000. Terus teman-teman nanti ketika mau menghitung ini secara manual, sebenarnya kan bisa di Excel atau bisa tanya ke GPT. Tapi kalau misalnya kita mau share juga, mau yakin juga sama hasil yang kita hitung sendiri itu ada aplikasinya buat ngitung yang kayak gini-gini. Itu aplikasinya namanya Easy Finance. Jadi bisa pakai itu juga teman-teman. Kayak gitu. Terima kasih.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke efektif annual rate atau EAR. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu eh, dalam kurung satu ditambah R dibagi N dipangkatkan N dikurang. Oke, baik. Di sini terdapat efektif annual rate yang tadi sudah dijelaskan. Ini terdapat rumusnya yaitu satu ditambah APR dibagi compounding atau M pangkat M dikurang satu. Nah, untuk tahunan ini kita eh, terdapat sama rumusnya, tinggal masukin angkanya yaitu satu ditambah dengan satu karena tahunnya itu tahunan jadi untuk angkanya itu satu 0,0425 dari suku bunga yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dipangkatkan kembali satu dikurang satu maka terdapat hasil 0,0425 dipersenkan menjadi 4,25%. Nah, di sini juga terdapat semesterannya. Untuk semesterannya itu M sama dengan 2 atau semesteran itu eh, diartikan untuk angkanya itu, untuk M-nya itu dibagi 0,0425 pangkat 2 dikurang satu. Maka hasilnya itu terdapat 1,02125 dipangkatkan 2 dikurang satu maka terdapat hasil 1,042529 dikurang satu maka hasilnya adalah 0,04295 atau dipersenkan menjadi 4,29%. Lalu untuk kuartalannya itu terdapat satu ditambah 4 dibagi 0,0425 dipangkatkan 4 dikurang satu. Maka hasilnya itu dipangkatkan kembali dengan 4 lalu dikurang satu dan terdapat hasil akhirnya yaitu 1,0431 dan seterusnya dikurang satu maka terdapat dengan persen 4,31%. Dan untuk bulanannya juga sama, bedanya untuk tahunnya, untuk M-nya itu menjadi 12. Lalu EAR-nya itu adalah satu ditambah 12 dibagi 0,0425 pangkat 12 dikurang satu. Selanjutnya itu terdapat dijumlahkan dengan pangkat tersebut, lalu terdapat hasil akhir yaitu 0,04333 atau dipersenjakan menjadi 4,33%. Oke, sebelumnya mohon maaf karena saya ada masalah jaringan, jadi saya keluar dan nggak bisa masuk lagi. Ini saya izin melanjutkan pakai device-nya teman saya. Oke, di sini ada rumus umum dari present value itu yang eh, yaitu vektor value dibagi satu ditambah R dibagi M, terus tanda kurung M dikali N. Nah, di sini ada keterangannya. PF itu adalah nilai sekarang atau jumlah yang harus ditabung. Dan PV itu adalah nilai masa depan atau target. R itu suku bunga nominal tahunan. M itu jumlah periode permajemukan per tahun. Dan N itu jumlah tahun, yaitu 8 tahun. Nah, dalam kasus ini PV-nya itu ada 1.250.000.000. Dan R-nya itu itu ada 1, 2, 4, dan 12 ini, mohon maaf ini typo-nya 15 12. Nah, di sini ada yang dimulai dari yang tahunan, yaitu yang pertama PP-nya itu dikali, yaitu ada 1.250.000.000. Nah, di sini sebenarnya sama semua caranya, cuma bedanya itu di frekuensi pemajemukannya. Di tahunan tuh hasilnya ada di 8, 9, 5, 9, 8, 6, 5, 7, 8, dan yang semesteran ini semuanya ada selisihnya ya, tapi selisihnya itu tidak banyak, mungkin cuma ada satu atau dua doang selisihnya. Nah,
Di sini ada kesimpulannya. Nah, semakin sering bunga dimajemukkan, misalnya bulanan, maka hasil tabungan bertumbuh dengan cepat, sehingga awal PP yang diperlukan itu lebih kecil. Namun perbedaannya itu tidak terlalu besar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.